Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesah Snerawan dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C0230055. Di sini saya akan mereview ponsel Realme 8 Pro. Realme series terbaru diluncurkan secara resmi di Indonesia pada 7 April 2021. Adalah Realme 8 Pro dan Realme 8 yang ditunjukkan untuk mengisi segmen kelas menengah. Khusus Realme 8 Pro, ponsel ini menjadi ujung tombak Realme pada deretan smartphone Realme series. Realme adalah produsen smartphone yang bermarkas di Beijing, China. Perusahaan ini didirikan pada 4 Mei 2018 oleh Sky Lee atau Li Bianzong yang merupakan mantan Vice Presiden Oppo. Awalnya Realme merupakan anak perusahaan sub-brand Oppo. Oppo sendiri memiliki anak perusahaan dari BBK Elektronik, sehingga baik Realme maupun Oppo bernaung di grup tersebut bersama Vivo serta OnePlus. Namun sejak Sky Lee mengundurkan diri dari Oppo, dia menjadi Realme sebagai merek independen dengan slogan Dare to Lead. Dua ponsel Realme series terbaru diluncurkan secara resmi di Indonesia pada 7 April 2021. Adalah Realme 8 Pro dan Realme 8 yang ditunjukkan untuk mengisi segmen kelas menengah. Khusus Realme 8 Pro, ponsel ini menjadi ujung tombak Realme pada deretan smartphone Realme series. Desain Realme 8 Pro mengusung paduan slogan Infinite Clarity, Camera, dan Infinite Bold Design. Tidak cuma punya kemampuan kamera tinggi, tapi Realme 8 Pro juga punya desain bodi belakang yang berbeda. Medcom.id menggunakan varian warna Infinite Black. Permukaan bodi belakangnya hadir dengan dua model. Yang di sisi kanan memiliki lapisan coating mengkilap pada tulisan Dare to Live. Varian warna ini memang terkesan low profile, sementara Infinite Blue lebih menarik perhatian. Bodi belakang Realme 8 Pro memiliki tekstur mikro atau yang masih terasa halus, tidak licin. Di sini tidak ada pemindai sidik jari alias fingerprint, melainkan bingkai berisi 4 kamera belakang yang sedikit menonjol tapi terlihat elegan. Melihat desain utuh, bagian belakang Realme 8 Pro, harus diakui smartphone ini punya desain unik dan berbeda dari generasi terdahulu, ditambah bodinya yang lebih ramping dan ringan. Ketebalannya hanya 1,8 mm dengan bobot 176 gram. Realme 8 Pro memiliki layar 6,4 inci resolusi VHD plus memanjakan mata berkat penggunaan panel Super AMOLED yang biasa dijumpai pada smartphone kelas high-end. Sayangnya, kami menemukan informasi bahwa refresh rate Realme 8 Pro mentok di 60 Hz. Padahal smartphone ini menggunakan chipset gaming Snapdragon 720G dari Qualcomm yang seharusnya bisa ikut dimaksimalkan. Tidak cuma kemampuan kameranya, layarnya memiliki lubang kecil untuk kamera depan di sudut kiri atas. Di sisi kiri bawah bodinya terdapat slot untuk tray dual SIM, ditambah micro SD yang bisa memuat kapasitas hingga 256 GB antar muka, dan fitur Realme 8 Pro menggunakan sistem operasi Android 11 yang dipoles menjadi Realme UI 20, dan menurut Medcom.id tampilannya sederhana tapi dengan navigasi yang mudah, juga hanya mendukung dark mode yang bisa otomatis aktif mengikuti waktu. Realme dengan kecepatan membuka aplikasi yang cepat. Antar muka ini juga hadir dengan beragam aplikasi bawaan, misalnya Realme Share untuk berbagi data berukuran besar dengan cepat. Realme 8 Pro hadir dengan pemindai sidik jari di layar serta pemindai wajah untuk kunci keamanan aksesnya.
Tidak ketinggalan, smartphone ini juga sudah memiliki fitur NFC bagi konsumen yang selama ini membutuhkannya untuk mengisi kartu uang digital alias e-money. Smartphone ini sudah mendukung kualitas audio jenis Hi-Res audio saat terhubung ke aksesori audio yang juga memiliki dukungan yang sama. Di bagian baterai, Realme 8 Pro punya fitur pengisian cepat berdaya 50 watt Super Dart Charge yang diklaim bisa mengisi baterai hingga 50% dalam durasi 17 menit. Kamera di Indonesia, Realme 8 Pro bukan yang pertama membawa spesifikasi kamera 108 MP ke smartphone di rentang harga Rp 4 juta, namun termasuk dalam gelombang pertama yang akan mempopulerkan tren spesifikasi kamera tersebut. Realme 8 Pro mempunyai 4 kamera belakang, yaitu lensa wide angle 108 MP, lensa ultra wide angle 8 MP, lensa makro 2 MP, dan lensa sensor dan BNW 2 MP. Kemampuan kamera 108 MP hadir dalam mode terpisah yang memungkinkan Anda menghasilkan foto dengan resolusi besar. Foto hasil mode 108 MP membuat Anda bisa memotongnya sesuai kebutuhan dengan hasil potongan atau crop yang tetap tajam alias tidak pecah. Medcom ia menjadi kemampuan kamera mode normal atas mengaktifkan mode ALL serta menjajal mode night di kamera Realme 8 Pro. Hasilnya menurut kami cukup memuaskan. Kamera depan Realme 8 Pro punya kemampuan 16. Realme 8 Pro punya spesifikasi yang tergolong tinggi untuk smartphone kelas mid-range atau menengah. Di sini masih menggunakan chipset Snapdragon 720 dari Qualcomm dengan dukungan RAM 8GB, internal 128GB. Spesifikasi ini jelas sangat cocok untuk bermain game, namun sayangnya kualitas refresh rate layar yang mentok di 60Hz tidak menyempurnakan pengalaman gaming di Realme 8 Pro yang menurut kami sudah cukup bagus. Percobaan bermain PUBG Mobile, Realme 8 Pro dapat menyajikan pengaturan grafik tertinggi di HD dan frame rate high. Game bisa berjalan mulus tanpa kendala, tapi jelas terasa berbeda saat bermain di layar smartphone yang punya refresh rate tinggi. Kelebihan Realme 8 Pro. Pertama, desain ergonomis. Perbedaan dari sisi yang tampak selesai, saatnya membahas yang tidak tampak. Ya, beberapa kelebihan Realme 8 Pro. Pertama, desain ergonomis. Perbedaan desain dari sisi yang tampak selesai, saatnya membahas sisi yang tidak tampak, yakni soal dimensi dan bobot yang hanya bisa diketahui setelah diukur. Dimensi Realme 8 Pro yakni 160,6 x 739,81 mm dengan bobot 176 gram. Berbekal angka itu, ponsel ini punya ukuran yang menyusut dari segala sisi ketimbang Realme 7 Pro. Penyusutan ini ternyata berdampak pada peningkatan kenyamanan saat menggenggam, terutama karena ketebalannya yang tergolong tipis dan bobotnya yang terbilang ringan. Kenyamanan menggenggam ponsel ini pun diakui oleh Nitesh Rastogi dari 91 Mobiles dan Tom Bedford dari Tech Radar. Rastogi yakin bahwa ponsel ini akan membuat tangan nyaman ketika menentengnya lama-lama. Sementara itu, Bedford bilang Realme 8 Pro memang bukan ponsel yang kompak, namun jika dibandingkan dengan para pesaingnya, ponsel ini jelas mempunyai dimensi dan bobot yang lebih kecil serta tipis. 2. Tampilan. Panel keluarga OLED telah menjadi standar baru buat ponsel zaman sekarang. Itulah mengapa panel Super AMOLED dipercaya untuk memperkuat sektor tampilan dari Realme 8 Pro. Berkat panel ini, secara teori layar punch hole 6,4 inci Realme 8 Pro bisa menampilkan konten dengan warna yang lebih hidup. GSM Arena pun mengakui akan hal itu, lantaran Realme 8 Pro juga mendukung gamut warna DCI P3 yang juga dipakai dalam standar bioskop modern. Menurut GSM Arena, akurasi warna layar Full HD Plus ponsel ini
terhadap standar DCI P3 sangat oke pada setelan mode Vivid atau Default. 3. Kemampuan kamera. Resolusi jumbo 108MP pada kamera utama Realme 8 Pro memang bukan jaminan, namun kalau sensor yang dipakai adalah Samsung, bisa jadi hasil gambarnya bagus. Kita tahan dulu asumsi itu untuk melihat spesifikasi lengkap kameranya. Di sektor kamera belakang, lensa utama 108MP turut ditemani lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan lensa sensor kedalaman 2MP. Sedangkan untuk sektor kamera depan ada lensa 16MP. Sekarang, mari saatnya kita ulas seperti apa kualitas jepretan Realme 8 Pro. Berdasarkan pengalaman Tom Bifford, kamera utama ponsel ini menghasilkan gambar yang bagus dalam kondisi cahaya yang cukup detail dan kontrasnya bagus. 4. Ketahanan baterai dan kecepatan pengisian. Keberadaan baterai tersebut bisa membuat Realme 8 Pro mampu dipakai telepon 35 jam 4 menit, browsing 16 jam 43 menit, dan menyetel video 21 jam 33 menit dalam sekali cas. Alhasil, endurance ratingnya tembus 116 jam. Selisih sedikit dari Redmi Note 10 Pro 118 jam yang membawa baterai lebih 5020 mAh. Awetan baterai Realme 8 Pro bisa jadi dipengaruhi oleh chipset Snapdragon 720G dan panel AMOLED yang irit listrik. Selain itu bisa juga karena antarmuka Realme UI 2.0 yang pandai dalam melakukan manajemen daya. Selain awet, baterai Realme Pro juga cepat penuh ketika diisi ulang. Hal ini bisa terjadi karena si ponsel membekali teknologi pengisian 50 watt. GSM Arena pun menjajal seberapa cepat proses pengecasannya dengan menggunakan charger 65 watt yang disertakan dalam paket penjualan. Kelengkapan lain. Adapun kekurangan Realme 8 Pro. Pertama, chipset agak berumur Snapdragon 720 yang mengotaki Realme 8 Pro seperti sudah agak berumur karena meluncur pada kuartal 1 2020. Bahkan chipset ini juga dipakai oleh pendahulunya Realme 7 Pro dan 6 Pro, maka dari itu secara teori Realme 8 Pro tidak mengalami peningkatan dari segi performa dalam 2 generasi terakhir. Namun demikian, kondisi awal 2021 memang mengindikasikan bahwa tidak ada banyak pilihan chipset 4G kelas menengah atas selain Snapdragon 720G. Hanya ada Snapdragon 723G. Di sisi lain, mari kita lupakan saja umur si chipset untuk menengok hal lain lebih penting, yakni performanya secara nyata. Merujuk tes yang dilakukan oleh GSM Arena, Snapdragon 720G mampu mendongkrak skor Antutu 8 Realme 8 Pro ke angka 286.666. Ketiga, laju penyegaran 60Hz speaker mono. Laju penyegaran 60Hz di satu sisi membuat daya tahan baterai jadi baik. Namun di sisi lain, ini adalah kemunduran lantaran Realme 6 Pro refresh rate 90Hz, laju penyegaran rendah membuat pengalaman scrolling pengguna tidak semulus layar lain yang punya refresh rate lebih tinggi. Selain itu, game-game yang sudah mendukung FPS tinggi jadi tidak bisa dijalankan dengan setelan grafis terbaik di Realme 8 Pro. Untung, touch sampling rate yang disertakan sudah tembus 180Hz. Hal ini membuat layarnya cukup responsif dalam menerjemahkan sentuhan menjadi gerakan. Hanya saja, pengguna tetap tidak bisa mendapatkan pengalaman terbaik gara-gara ponsel yang satu ini belum punya speaker stereo. Ketiadaan speaker stereo juga merupakan downgrade karena HP generasi sebelumnya Realme 7 Pro sudah memakainya. Dukungan audio resolusi tinggi serta campuran tangan dari Diraj pun jadi sedikit membazir karena
speakernya hanya mono. Adapun kelantangan suara keluaran speakernya terbilang rata-rata, yakni minus 28.2 UFS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.